Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ya. Masih di bab mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian urutan-urutan kemuliaan pada para kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang kondisi hati orang-orang yang mencela dan mencaci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau hafizahullah berkata, "Walihada lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi surat al-Hasyr." Dari situlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum muhajirin dan ansar di dalam surat Al-Hasyr, Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman yang datang sepeninggal mereka yang senantiasa berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan juga ampunilah bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanannya. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami terdapat ghil, kebencian, penyakit hati, ya, bagi orang-orang yang beriman." Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Fadalla ala anna alladhi yat'an fihim," maka ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya orang yang mencela para sahabat yang dimana mereka adalah orang-orang yang beriman sebelum kita, au fi ahadin minhum, atau mencela salah seorang di antara sahabat, innama huwa lighil, itu dikarenakan ghil yang terdapat yajiduhu fi qalbihi alaihim, yang ia dapati di hatinya terhadap para sahabat, ya, kebencian, ya, kedengkian yang mereka dapati di hati mereka terhadap para sahabat. Walihadza qala Sufyan bin Uyainah, dari situlah Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Man nataq fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimah," barang siapa yang berbicara tentang, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun hanya dengan satu kalimat, yakni mencelanya, ya, berbicara tidak baik tentang mereka, fahuwa sahib hawa, maka orang demikian jelas pengekor hawa nafsu. Fal hawa huwa alladhi hamalahu ala hadha. Mengapa demikian? Dikarenakan hawa nafsulah yang membuatnya melakukan hal tersebut. Wal hawa huwa bughduhum wal hikdu alaihim, dan hawa yang ada pada mereka tersebut adalah kebenciannya dan kedengkiannya atas para sahabat radhiyallahu anhu. Falidzalika tajidun syarran nasi man yata'anu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ kalian dapat menemukan bahwa seburuk-buruknya manusia, yakni perangai seorang manusia, adalah perangai mereka yang mencela-cela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iftudihu bil kadhibi wal karahiyyati bainan nas. Orang-orang demikian seringkali terbongkar dustanya dan kebenciannya, ya, terbongkar aibnya di antara manusia. Fala yarahum ahad illa wa huwa yakrahuhum, sehingga tidaklah seseorang melihat orang demikian kecuali pasti ia membencinya. Lianna Allah wada'a lahumul bughdha fil ardh, demikianlah dikarenakan Allah taruh kebencian bagi mereka di muka bumi. Fala ahad yara man yubghidu sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yajidu fi nafsihi bughdhan lahum. Maka tidaklah seorang melihat
seseorang yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti ia menemukan di hatinya kebencian terhadap orang tersebut. Wa karahiyatan lahum, kebencian terhadap mereka. Nas'alullah al-afiyah. Wa hadha la yadurru sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya, kedengkian mereka, kebencian mereka itu tidak berefek kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yadurrul Islam. Apa yang mereka lakukan itu tidak membahayakan Islam, yakni tidak merugikan Islam pada dasarnya. Fasahaba mawfurun lahum qadruhum wa ajruhum, dikarenakan para sahabat telah dipenuhi bagi mereka ganjaran mereka dan kemuliaan mereka. Wal Islam mustamirrun wa yantasiru walillahil hamd, dan Islam pun akan terus berjalan di muka bumi dan akan terus tampak, akan terus menang. Segala puji bagi Allah. Wa innama haula yadurruna anfusahum. Adapun yang mereka lakukan pada hakikatnya, yakni para pembenci dan pemaki, mengkritisi sahabat ini, para sahabat Rasul, pada hakikat yang mereka lakukan itu membahayakan diri mereka sendiri. Lakinnal khawfa 'ala man yaqra' kutubahum mimman laisa 'indahu 'ilm. Namun yang dikhawatirkan adalah para awam yang membaca buku-buku manusia-manusia semacam ini. Para awam yang tidak memiliki dasar keilmuan yang baik. Fayaqa fi nafsihi syai'un 'ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membaca buku-buku tulisan orang-orang yang mencela, mengkritisi para sahabat, akhirnya awam tersebut sedikit terjadi penyesalan atau kebencian di hatinya terhadap salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan membaca buku-buku mereka ini. Ya ta'athar bidzalik, ya terefek dengan pemikirannya yang ditumpahkan di buku itu. Wa kam waqa' min farisatin min abna'il muslimin bisabab mutala'at kutub haula. Berapa banyak korban-korban dari antara anak-anak kaum muslimin, yakni mereka terjerumus ke dalam penyimpangan, membenci, mengkritisi sahabat, menjelek-jelekan sahabat, itu berangkat dikarenakan dari mereka membaca buku-buku orang-orang demikian. Li'annahu idza qara'aha ta'athar biha, dikarenakan apabila ia membacanya maka pasti akan terefek darinya. Wajada fi nafsihi bughdan li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan itu dia menemukan di dalam hatinya kebencian pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau 'ala al-aqal yaqillu qadruhum 'indahu wa yanqusun 'indahu. Atau minimal turunlah kadar kemuliaan sahabat itu pada hati awam, dikarenakan membaca buku-buku demikian, atau berkuranglah keagungan para sahabat tersebut radhiyallahu anhum. Fahadha huwal khawfu, inilah yang dikhawatirkan ala syabibatil muslimin, atas para pemuda kaum muslimin, wa ala alladhina lam yatamakkanu min al-'ilm ay yata'atharu bihadhihi al-kutub. Ini yang dikhawatirkan atas orang-orang yang tidak memiliki dasar keilmuan yang baik, takutnya mereka terjangkiti atau terkena pemikiran dari kitab-kitab demikian, allati tat'an fi sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang mencela-cela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La siyama annaha tunsharu al-an wa tunammaq wa tukhraj fi ahsan ikhraj min at-taba'ah wa min at-tajlid. Apalagi di era ini di mana buku-buku demikian itu dipercantik luar biasa, dibuat luks dan disebarkan dengan cetakan-cetakan yang memukau, yurawwijunaha fil ma'arid, ditampakkan buku-buku demikian di pameran-pameran buku, haitsu yajidun dzalika fursatan lahum liyanshuru wa yushi'u al-waqi'ata fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka melihat hal-hal demikian adalah kesempatan besar untuk menyebarkan, untuk menyebarkan buku-buku dan pemikiran-pemikiran mereka yang mencela-cela, mengkritisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wala syakka anna ta'na fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'nun fi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tak diragukan lagi bahwa celaan terhadap para sahabat Rasul adalah celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh kaifa yakunu sahabatuhu min haula alladziina wasafuhum bihadhihi al-awsaf al-qabiha. Dikarenakan bagaimana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan orang-orang yang mereka sifati dengan sifat-sifat yang buruk demikian. Hadza ta'nun fir Rasul. Ini pada hakikatnya mereka mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebagaimana selalu kita katakan di awal, tidaklah mencela sahabat kecuali hakikatnya mereka mau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Tidaklah bersahabat dengan orang yang buruk kecuali orang yang buruk. Gitu. Ya. Ketika mereka sifati para sahabat dengan sifat-sifat khianat, sifat-sifat buruk demikian, tayyib. Rasul bersahabat dengan mereka. Berarti kau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang buruk dan itu kekufuran. Ya? Apalagi sampai mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, mengkafirkan ummahatul mukminin sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidhah, ya, Rafidhah. Wa aidan huwa takdzibun li kitabillah. Dan tindakan demikian adalah bentuk pengingkaran terhadap kitabullah. Fa inna Allah asna 'ala as-sahaba fil Qur'anil 'azim. Karena sesungguhnya Allah terang-terangan telah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan para kaum muslimin terdahulu baik dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhai mereka, wa radu an, dan itulah hakikatnya orang-orang yang memang meridhai Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada, mereka berada abadi di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang agung. Allah pun berfirman memuji mereka, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridhai para kaum mukminin, idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahta asy-syajarah, di bawah pohon, yakni baiat ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Allah mengetahui apa yang berada di dalam hati mereka. Lihat, tazkiyah atas isi hati. Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati mereka. yakni mereka ikhlas beriman, berjuang, berkorban demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Allah meridhai mereka. Laqad radiyallahu. Ya? Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati mereka, fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah pun turunkan ketenangan atas hati mereka, wa asabahum fathan qariba, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan ganjar mereka dengan kemenangan segera. Wa maghanima katsirah ya'khudunaha, Allah akan ganjar mereka dengan banyaknya harta rampasan perang yang akan mereka ambil. Allah pun berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'un bainahum. Dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tegas dalam menghadapi orang-orang kafir dan saling merahmati di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka senantiasa dalam keadaan ruku' dan sujud, mengharapkan keutamaan Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sungguh tampak pada wajah mereka bekas-bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Demikianlah permisalan para sahabat yang bersama Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam di Taurat. Tuh lihat. Bahkan kitab-kitab terdahulu menyebutkan kemuliaan kelak para manusia-manusia yang menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sifatuhum fit Taurah, fahum madhkurun fit Taurah. Maka jelas para sahabat ini telah disebutkan di dalam Taurat. Kama dzukira nabiyuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disebutkan juga nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat tersebut di dalam Injil, di dalam perjanjian baru. Setelah perjanjian lama Taurat disebutkan juga tentang akan munculnya Rasul dan orang-orang yang ada bersamanya. Di mana? Di perjanjian baru, di Injil, ya. Alladzi nazala ala Isa, yang diturunkan atas Isa alaihi salam. Perumpamaan mereka di dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarah fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka adalah bagaikan tunas, okay? Bagaikan sebuah benih yang mengeluarkan tunasnya, yang kemudian menjadi kuat dan kokoh di atas muka bumi, kemudian tumbuh dan menjadi besar dan kuat, ya, dia berdiri di atas batangnya, dia berdiri dengan kuat, dengan kokoh. Yu'jib az-zurra, kekuatan besar dan kuatnya pohon ini membuat para orang-orang yang menanamnya kagum darinya. Liyaghidha bihimul kuffar, yang dengan itu dibuatlah benci para orang-orang kafir. Ini dibuat sebel dikarenakan melihat kekuatan dan solid yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal keimanan mereka. Ya, melihat pengorbanan, melihat kesetiaan, loyalitas para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini membuat hasad, membuat hikad, membuat kebencian yang ada pada hati orang-orang yang kafir. Fadalla ala annahu la yaghtadh min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yubghidhuhum illa kafir. Jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya tidaklah membenci salah seorang di antara sahabat Rasul, tidaklah membenci mereka kecuali orang yang kafir. Liqaulihi ta'ala, ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihimul kuffar, dikarenakan keberadaan mereka fungsinya adalah untuk membuat orang-orang kafir benci atas mereka. Fahadhihi hiya alamatul kufr. Maka jelas membenci para sahabat, memaki para sahabat, mengkritisi para sahabat, itu adalah ciri-ciri kekufuran. Fabughdu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun wa nifaqun wal iyadu billah. Maka sekali lagi, kebencian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran dan kemunafikan, wal iyadu billah. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, bi kalimatin fahuwa sahib hawa. Kalaupun hanya dengan satu kalimat yang mengkritisi sahabat, mencela sahabat, satu kalimat di satu kata. Kalimat di Arab nih artinya kata, ya. Idza takallama fi tanaqqus as-sahabah, maknanya adalah apabila seseorang berkata, mengkritisi para sahabat, mencela para sahabat, kalaupun hanya dengan satu kata, fahuwa sahib hawa, maka jelas ia pengekor hawa nafsu. Idza kan hadza yahsulu bi kalimah wahidah, apabila itu kita tangkap penyimpangan seseorang, ia menyimpang hanya dengan satu kata yang ia ucapkan tentang para sahabat, fa kaifa billadhi yu'allifu kutuban fi sabbihim wal waqi'ata fihim. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sengaja-sengaja menyusun buku untuk mencela-cela mereka, untuk memaki para sahabat, untuk mengkritisi para sahabat, wa talammus al-'atharat lahum, dan mencari-cari aib-aib dan celah-celah untuk membangkitkan fitnah atas mereka, wa tadkhimiha, atau membesar-besarkan kabar-kabar yang terjadi di antara mereka. Kaifa bihadza, bagaimana dengan orang demikian? Idza kan man nataqa bi kalimah fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahib hawan, apabila seseorang, sekali lagi, yang mengucapkan satu kata saja mencela sahabat Rasul, maka ia jelas adalah pengekor hawa nafsu, yakni dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya daripada wahyu yang turun kepadanya, li'annahu ma takallam illa lihawan, dikarenakan tidaklah ia berucap demikian kecuali pasti dikarenakan hawa nafsu fi nafsi, yang dia dapati di dalam dirinya, wa bughd li sahabati Rasulillah, dan dikarenakan kebencian yang ada di dalam hatinya terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalah lagi yang membuat menyusun buku-buku dalam rangka mencela, merusak nama baik sahabat radhiyallahu anhu. Hadza kufrun wa nifaqun. Ya. Demikian ikhwah,
fungsi kita mengenal usul, buku-buku usul sunnah demikian, kita mengenal usul-usul Islam. Hafalkan poin-poinnya, kuasai, oke? Bagaimana mekanismenya dan lain-lain. Dengan itu kita bisa baca. Kita tahu bagaimana agar kita menjaga diri kita untuk selalu berada di atas jalur hak, berada di atas ittiba. Dari situ juga kita bisa melihat bagaimana seseorang menyimpang. Kapan seseorang menyimpang? Ada error di dalam manhajnya. Tuh, adakah pelanggaran-pelanggaran dalam poin-poin usul demikian? Gitu. Ya, ini selalu kita ulang-ulang. Fungsinya membaca akidah agar kita tahu mana jalur yang harus kita pilih. Di waktu yang sama agar kita tahu siapa yang berada di atas jalur itu, siapa yang tidak berada di atas jalur tersebut. Ya, yang seringkali di masa sekarang manusia awam mengiranya mereka berada di atas jalur tersebut, padahal tidak. Ya, masa-masa fitnah seringkali menyingkap hakikat asli mereka. Ya, waliyadzubillah. Walhamdulillah ala kulli hal. Bab yang ke-30. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, "Was-sam'u wa ta'ah lil a'immah fima yuhibbu Allah wa yarda." Yani di antara usul Ahlus Sunnah adalah mendengar dan mentaati para pemimpin fima yuhibbullahu wa yarda, pada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa man waliyal khilafata bi ijma'il muslimin alaihi wa ridahu bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Dan barang siapa yang naik ke tampuk kuasa dengan kesepakatan para manusia dan dengan keridhaan para manusia kepadanya, maka ia adalah seorang amirul mu'minin. Ya, wala yahillu li ahad ayyabita lailatan wala yara anna laysa alaihi imam, dan tidak boleh, tidak halal, yakni haram seseorang melewati satu malam dan berpendapat di dalam hatinya bahwasanya ia tidak memiliki imam, tidak ada penguasa atasnya. Nggak boleh melewati satu malam saja dalam keyakinan, dalam kondisi keyakinan kita berada dalam kondisi tanpa penguasa. Barran kana au fajiran, baik imam tersebut adalah imam yang baik ataupun imam yang buruk, yakni pemimpin tersebut adalah pemimpin yang baik, yang saleh, ataupun pemimpin yang rusak. Ya, ini diantara usul akidah Ahlus Sunnah yang membedakan Ahlus Sunnah, usul akidah Ahlus Sunnah yakni yang membedakan Ahlus Sunnah dengan para ahli bid'ah. Ya. Min usuli ahli sunnah wal jamaah al-mabniyah ala kitabillah wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, di antara pondasi-pondasi akidah ahlu sunnah wal jamaah yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-sam'u wa ta'ah li wulati umuril muslimin, mendengar dan mentaati para penguasa kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa yang ada di antara kalian. An-Nisa 59, An-Nisa ayat 59. Minkum yakni minal muslimin, di antara kalian artinya adalah di antara kaum muslimin. Dan Nabi SAW berkata, usikum bitaqwallah, aku wasiati kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat ta'ah, dan untuk senantiasa mendengar dan mentaati, yakni penguasa yang ada di antara kalian. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abd, kalaupun yang berkuasa atas kalian adalah seorang hamba. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat lain, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun, kalaupun yang berkuasa atas kalian adalah seorang budak dari Afrika, dari Habasyah, ya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat lain, abdun mujadda'ul atraf, kalaupun berkuasa atas kalian seorang budak yang mujadda' al-atraf. Mujadda' al-atraf artinya muqatta' ar-rijlaini wal yadain, seorang budak yang kedua tangan dan kedua kakinya telah dipotong, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Mujadda' al-atraf, kalaupun yang berkuasa atas kalian seorang budak
Dan dia budak, nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki. Sesuatu yang hati manusia mengingkari untuk taat dan patuh sama orang yang kayak begini. Dipotong kedua tangan, kedua kaki, berarti rekornya apa? Dia maling berkali-kali itu. Begitu kan kalau maling? Pertama potong, tangan mana? Tangan kanan, segitu. Oke. Kemudian potong lagi, potong, tangan mana? Kiri. Ada khilaf, kaki kiri. Mencuri lagi, potong, tangan kiri. Mencuri lagi, potong, kaki kanan. Begitu kan? Ini budak, nggak punya tangan, nggak punya kaki, buntung dua tangan, buntung dua kaki. Berarti apa ya? Qadarullah dia sampai tampuk kekuasaan. Apa yang dia lakukan? Ayo, abdun mujadda'ul atraf, yakni mughatta' ar-rijlaini wal yadain, telah dipotong kedua tangan dan kedua kakinya. Madama annahu waliyyu amrin, selama ia adalah penguasa, tajibu ta'atuhu bil ma'ruf, maka wajib mentaatinya dengan baik. Fahada min usulil aqidah, ini adalah termasuk pondasi-pondasi akidah. Walladhi yakhruju ala a'immatil muslimin yakunu minadh dhallin, maka orang yang berontak kepada para penguasa kaum muslimin, maka ia termasuk orang-orang yang tersesat. Imma annahu kharijiyyun, entah ia memang meyakini keyakinan khawarij, au mu'taziliyun, entah ia meyakini keyakinan mu'tazilah. Mu'tazilah ada kewajiban di antara usul mereka, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, sampai titik amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada para penguasa, harus menurunkan para penguasa ketika mereka melihat tidak sesuai dengan hawa nafsu. Itu di antara usul mu'tazilah, ya. Sepakat sama khawarij sebelah situnya. Sama kayak takfirnya, mengeluarkan seseorang dari keislaman dikarenakan dosa besar. Bedanya khawarij langsung bilang kafir. Nah, Mu'tazilah nih malu-malu. Oke? Mu'tazilah ini malu-malu. Dibilang kafir enggak? Enggak. Tayyib, berarti muslim? Enggak juga. Katanya gitu. Dia manzilah bainal manzilatain. Dia berada di satu posisi di antara dua posisi, di antara Islam dan kufur. Begitu katanya. Manzilah bainal manzilah. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan ungkapan Mu'tazilah nih, urusan takfir, mengkafirkan, ini makhanif al-khawarij, para khawarij banci. Kenapa? Malu-malu kafirin. Nah, ini makanya ada khawarij merah jambu. Dari kata makhanis al-khawarij. Khawarij banci. Oke? Itu pemikiran ini. Au sahib nihlah batilah, atau seseorang yang memang mengikuti mazhab-mazhab yang batil, tukhalif sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian di antara usul akidah Ahlus Sunnah, yaitu mendengar dan mentaati penguasa. Mentaati, kita tahu babitnya apabila yang diperintahkan adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariah. Namun apabila yang diperintahkan adalah perkara yang bertentangan dengan syariah, maka tidak kita taati dalam poin perintah itu. Bukan maknanya melepaskan ketaatan secara keseluruhan dan memberontak kepada penguasa. Enggak, bersabar dengan kekurangan itu, meminta maaf, tak bisa mentaatinya di sebelah situ. Sama seperti mentaati makhluk itu demikian, mentaati mengagungkan makhluk demikian. Seperti kita mentaati mengagungkan orang tua, iya. Tapi ketika orang tua kita memerintahkan maksiat, taati? Jangan taati sebelah situ. Tapi apakah maknanya boleh kita caci maki? Tuh, kaidahnya sama, dobitnya itu sama sebenarnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm." Kalaupun bahkan nih yang diperintahkan dan dipaksakan adalah sebesar-besarnya dosa, yaitu apa? Syirik. Kalaupun mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, fala tuti'huma, maka jangan kalian taati mereka berdua, ya, ini kedua orang tua. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap gauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan, penghormatan di dunia. Tuh. Tetap, kalaupun yang diperintahkan adalah kamu. Apakah maknanya boleh kurang ajar? Boleh ngeganti, kita turunin bapak kita, ganti sama bapaknya orang? Nggak boleh, tetap harus mentah. Tuh, kaidah tuh gitu. Begitu kepada ulama, kepada imam.
kita ta'zim, kita ikuti. Nah, ketika yang sampai dari mereka ternyata bertentangan dengan apa yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke. Tetap kita ikuti, kita ngotot, kita bantah apa yang datang dari Rasul, salah taklid. Oke, tidak kita ikuti. Apakah berarti tidak kita ikuti? Kenapa? Salah, bertentangan dengan apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul. Keliru ternyata. Oke, tapi apakah maknanya? Boleh kita maki-maki imam tersebut? Lah, selalu begitu. Mentaati makhluk itu begitu kaidahnya. Oke? Anak mentaati orang tua, istri mentaati suami. Taati, agungkan. Tapi suami suruh lepas jilbab. Taati jangan. Tapi apakah mananya boleh caci maki dan kemudian menyebarkan aib suaminya di luar rumah? Ntar dulu, nggak boleh. Nggak boleh, bisa. Iya gak? Begitu gak? Semua kaidahnya begitu. Dalam mentaati makhluk itu muqayyad. Mentaati Allah dan Rasulnya mutlak, tanpa pengecualian. Tapi mentaati makhluk muqayyad, terikat dengan qayyad ini. Ya, apabila yang diperintahkan tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dhabit dan qayyad dalam mentaati. Ingat itu ya. Dan ini kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena fitnah terbesar sekarang di situ. Udah mah ahli bid'ahnya kejeblos di dalam error di sini, ahli bid'ahnya jelas. Yang ngaku ahlu sunnahnya juga kejeblos di sini juga sama. Iya kan? Ini fitnah yang besar sekarang ini. Di sisi ini. Ya, yang menyebabkan fitnah-fitnah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin di era ini. Dari zaman ke zaman bahkan error di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidaklah terjadi fitnah dan besar dan kecil di sepanjang sejarah kaum muslimin kecuali dikarenakan hilangnya usul ini. As-sam'u wa ta'ah. Siapa yang bilang? Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun mendengar penguasa, maka maknanya apa? Mentaati tadi jelas. Tayyib. Kan mendengar dan mentaati. Zain. Mendengar apa artinya? Maka mendengar adalah perkara-perkara, kabar-kabar yang berkaitan dengan negara, keamanan, ancaman. Tidaklah kita percaya kecuali datangnya dari kabar resmi yang datang dari pemerintah. Tuh. Oke? Maka dengan itu, sebuah kaum tidak mudah terhasut, termakan hoax, sebagaimana terjadi pada para kaum muslimin, sehingga mereka bergerak, mendemo dan akhirnya membunuh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena kabar yang beredar. Itu mereka lebih percayai daripada keterangan yang datang dari pemerintah resmi. Terjadilah yang terjadi, dan itu cacat sejarah nggak dari zaman ke zaman? Cacat sejarah. Iya kan? Dan sengaja Allah jadikan dengan segala hikmahnya supaya kita ngambil pelajaran. Jangankan penguasa yang sekarang, penguasa semulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dituduhkan apa yang dituduhkan atasnya sampai dikafirkan dan dihalalkan darahnya. Nanggung nggak? Karena apa? Karena kabar yang beredar yang disebarkan oleh manusia-manusia berhati busuk yang menjadi perpanjangan tangan kafir untuk ngobok-ngobok dan memberantakin, memporak-porandakan kesatuan dan stabilitas negeri kaum muslimin. Ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Kaum muslimin ini banyaknya nih, yakni yang lemah keimanannya. Apabila datang kepada mereka perkara yang berkaitan dengan keamanan atau berkaitan dengan teror, perkara berita-berita besar, langsung mereka sebar-sebarin di antara kaum muslimin, menakut-nakuti hati kaum muslimin, memprovoke kaum muslimin. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai saja mereka sikapi berita itu dengan tepat, dengan cara kembalikan berita itu pada Rasul, atau kembalikan itu mendengar dan mentaati penguasa. Andai saja mereka serahkan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka berita-berita yang berkaitan dengan keamanan atau teror, khauf, teror. Langsung mereka sebar-sebarkan di antara kaum muslimin, menyebarkan keresahan, ketakutan dan provokasi di antara kaum
muslimin. Walau radduhu, Allah bilang, andai saja mereka sikapi berita ini dengan cara yang tepat, yaitu apa? Kembalikan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin, penguasa yang ada pada saat itu. Aw ila uli amri minhum, atau kepada penguasa yang ada di antara mereka. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang yang mencari hakikat perkaranya akan mendapatkan apa yang dia cari. Dia tahu hakikat perkara yang sebenarnya gimana, bukan sebagaimana yang tersebar. Itu mendengar penguasa, artinya itu. Jadi nggak mudah terprovokasi. Semoga Allah sembuhkan salah seorang di antara pejabat-pejabat kita yang akhirnya diserang oleh seorang khawarij, ditusuk dan lain-lain. Ya, semoga Allah beri hidayah dan sembuhkan. Semoga Allah berkahi perjuangan, semoga Allah ganjar pengorbanannya bagi umat Islam, bagi negeri kaum muslimin ini. Muncullah berita-berita dari para manusia-manusia yang memiliki hati yang busuk, yang bergaul dengan lingkungan yang berhati busuk, bilang bahwasanya kabar demikian ini hanyalah rekayasa sengaja, dia bikin sandiwara atau drama. La haula wala quwwata illa billah. Ini dikatakan oleh ahli bid'ah zen, ya khair. Tapi orang yang ngaku salafi ngomong begini, la haula. Terus siapa lagi yang belain sunnah kalau orang yang ngaku salafi somplak? Terus yang bawa sunnah, ngibarin sunnah, negesin sunnah siapa lagi dong? Hah? Iya gak dipikir-pikir begitu kan? Kalau yang ngaku salafinya aja udah begini, ikut-ikut celah pemerintah, ikut-ikut maki pemerintah, yang dikatakan salafi diagungkan sebagai ahli ilmu di antara para salafi aja begini, begitu mudah, begitu bodoh, terbawa fitnah-fitnah politik. Terus gimana dengan para ahli bidah? Terus siapa yang membalas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini bukti bahwa salafiyah, ahlus sunnah tidak sebanyak yang terlihat di mata kalian. Wallah. Kalaupun senegeri ini berjenggot semua, ngatung semua sampai paha, jenggotnya sampai ubin, yang salafi tetap dikit, bro. Kalaupun senegeri nggak ada yang jajan pakai Gojek. Yang salafi dikit. Oke? Jangan kalian tertipu dengan bohirnya dan apa yang diakui oleh manusia. Ya. Itu maknanya mendengar dan mentaati penguasa. Sehingga apa? Sebuah umat senantiasa berada dalam keadaan solid, kompak, tertib, nggak mudah terprovokasi. Ya? Memiliki ikatan, boundance yang bagus dengan penguasa mereka. Bukan menjilat, bukan. Rasul yang bilang, khiyar a'immatikum alladzin tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya penguasa yang ada di antara kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka pun cintai kalian. Tusalluna alaihi, tusalluna lahum wa yusalluna lakum. Kalian doa kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syirar a'immatikum, seburuk-buruknya penguasa di antara kalian, alladzin tubghidunahum wa yubghidunakum, adalah yang kalian benci mereka, mereka pun benci kalian. Tusallu tad'una alaihim wa yad'una alaikum. Kalian laknati mereka, mereka pun melaknati kalian. Kita mau pemerintah yang baik, kita mau pemerintah yang baik. Oke? Buat diri kalian layak untuk mendapatkan pemerintah yang baik. Cintai mereka. Doakan kebaikan bagi mereka. Ini baru mindset ahlu sunnah yang senantiasa adil di dalam segala perkara. Kalaupun para manusia menuduhnya dengan kezaliman dan ketidakadilan, ahlu sunnah sungguh dengan konsepnya adalah konsep yang paling adil. Ya, itu as-sam'u wa ta'ah. Baik, pertemuan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.